Neymar tersingkir. Semua pemain tua Brasil was-was akan dipinggirkan. Anda mungkin sudah dengar Carlo Ancelotti akan menjadi pelatih anyar tim nasional Brasil. Apakah itu berarti dia akan mengundurkan diri sebagai manajer Real Madrid? Nanti kita akan lihat tonggak waktunya kapan. Banyak yang mengatakan bahwa ini akan seperti seragam kuning hijau dengan sentuhan Los Blancos. Apakah para pemain Brasil yang bukan dari Real Madrid sudah pasti akan tersingkir? Dan bagaimana nasib Neymar serta semua pemain yang sudah berusia di sekitar 30 tahun? Kami mencoba merangkumkan bagaimana formasi skuad timnas Brasil di bawah asuhan Carlo Ancelotti dan bagaimana pengaruh Real Madrid akan mengubah wajah tim Samba sebagai berikut. Rumor itu terbukti benar, Ancelotti pelatih timnas Brasil. Sudah sejak beberapa bulan silam, sejak Real Madrid tertinggal semakin jauh dari Barcelona di papan klasemen Liga Inggris, Ancelotti dikabarkan akan dipecat dan akan pindah menangani Seleção. Apalagi sejak ada kepastian Los Blancos hanya akan menjadi runner-up di La Liga, gagal di Liga Champions, dan hanya membawa pulang satu piala yaitu Copa del Rey. Namun kabar pemecatan itu tidak kunjung datang. Entah Florentino Perez mau bermain-main dengan PSSI-nya Brasil, menginginkan uang transfer guna kepindahan Ancelotti, atau dia memang tidak punya pilihan lain sehingga mempertahankan sang pelatih tua Italia itu. Bahkan merancang musim baru mendatangkan Jude Bellingham, seluruhnya dengan restu Ancelotti. Lalu kapan Ancelotti menjadi pelatih Brasil? Belum sekarang, tapi nanti 2024 pertengahan. Ini adalah sikap dari sang pelatih Italia menghormati kontraknya dengan Florentino Perez yang baru akan berakhir 2024. Brasil sudah setuju untuk mencari pelatih sementara sampai dengan kedatangan Ancelotti. Presiden Konfederasi Sepak Bola Brasil, Reinaldo Rodrigues, membenarkan kabar bahwa Ancelotti akan datang sembari menunjuk pelatih sementara untuk 12 bulan ke depan dalam diri bekas pelatih Fluminense, Fernando Diniz. Alasan penunjukan Diniz adalah karena caranya bermain mirip dengan Ancelotti yang akan mengambil alih tim menjelang Copa America 2024, kata Rodrigues. Tugas dan status Diniz bukan sebagai pelatih sementara Seleção, tetapi untuk mempersiapkan transisi guna kedatangan Ancelotti. Hal ini diperlukan karena Copa America 2024 akan dimulai pada 20 Juni dengan musim itu mungkin akan berakhir pada Juni awal. Jadi Ancelotti hanya memiliki paling banyak 2 minggu persiapan untuk Copa America 2024 yang akan diselenggarakan di Amerika Serikat. Praktis, seluruh persiapan sebelumnya akan dilakukan oleh Fernando Diniz dengan Ancelotti melakukan sentuhan akhir sebelum turnamen dimulai. Sang manajer Italia itu tidak punya pengalaman melatih di level internasional, tetapi merupakan salah satu pelatih paling berprestasi dalam permainan sepak bola modern. Apa sih alasan Brasil mau menunggu Ancelotti sampai 2024? Itu sudah dijelaskan sendiri oleh sang ketua CBF PSSI-nya Brasil, Reinaldo Rodrigues. Ancelotti adalah orang yang suka mengorbitkan pemain muda. Selain itu, dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan para pemain Seleção di Real Madrid, Vinicius Junior terutama. Ancelotti memberikan dukungan sepenuhnya saat pemain mudanya itu mengalami keterpurukan secara emosional usai mendapati pelecehan ras kepadanya yang dilepaskan oleh para pendukung Valencia dalam laga La Liga mereka beberapa pekan sebelum musim La Liga berakhir. Usai kemenangan Liga Champions tahun 2022 lalu, salah satu foto paling ikonik adalah ketika Ancelotti merokok cerutu dikelilingi 3 pemain Brasil. Ancelotti juga memiliki salah satu persentase kemenangan terbaik sebagai manajer. Di Real Madrid, dia memenangkan 80 laga dari 117 pertandingan, imbang 16 kali dan kalah 21 kali, 68,38% yang termasuk persentase tertingginya. Bahkan ketika melatih Everton yang sangat terbatas kualitas pemainnya, dia berhasil menjaga persentase kemenangan 46% lebih, 31 kemenangan dari 67 pertandingan. Tetapi persentase kemenangan terbaiknya tetaplah bersama Real Madrid pada periode pertama 2013 sampai 2015 saat dia memiliki angka 89 kemenangan dari 119 pertandingan, setara hampir 75%. Lalu di Bayern Munchen 2016 sampai 2017, 42 kemenangan dari 60 pertandingan, setara dengan 70%.
Bagaimana starting 11 di bawah Ancelotti? 3 bintangnya di Santiago Bernabeu sudah pasti akan menjadi starter di timnas Brasil. Rodrigo dan Vinicius Junior di lini depan, keduanya masih 22 tahun. Eder Militao 25 tahun di lini belakang, tetapi bagaimana dengan sisa 8 pemain lain Seleção di bawah Ancelotti? Merujuk pada perkataan Ketua CBF, Ednaldo Rodrigues, maka pemain muda yang haus trofi dan suka bermain sampai lelah akan menjadi prioritas Ancelotti. Di lini depan, dia masih bisa memilih Richarlison, pemain 26 tahun bekas anak buahnya dulu di Everton, sebagai salah satu opsi. Richarlison bagaimanapun memiliki 20 gol atas namanya di tim nasional, jadi tidak bisa diabaikan. Gabriel Martinelli, Arsenal masih 22 tahun, jadi kemungkinan besar juga akan masuk daftar mereka yang dipanggil oleh Ancelotti. Demikian juga Anthony, pemain Manchester United, 23 tahun, yang masih suka pamer skillnya di atas lapangan. Selain itu, Pedro, pemain Flamengo, 26 tahun, baru memiliki 6 caps di tim nasional, selain Malcolm dari Zenit Saint Petersburg, 2 caps. Di bagian tengah lapangan ada Casemiro, sudah 31 tahun, tetapi sepertinya Ancelotti tidak bisa lepas dari pengalaman pemain Manchester United ini, yang memiliki 71 caps atas namanya. Dia bisa saja mengerahkan sejumlah pemain muda di sekeliling Casemiro seperti Lucas Paqueta, 26 tahun, pemain West Ham, serta duet asal Newcastle United, Joelinton, 2 caps, dan Bruno Guimaraes, 12 caps. Untuk back Eder Militao, Real Madrid pasti menjadi starter selain Roger Ibanez, pemain Roma yang masih 24 tahun. Marquinhos, back dan kapten PSG yang berumur 29 tahun mungkin masih akan dipakai, tetapi Alex Telles dan Danilo, 30 dan 31 tahun sudah harus siap-siap pensiun. Back yang senior banget, Thiago Silva, yang sudah mencapai 38 tahun mungkin tidak akan dipanggil sama sekali. Demikian juga Dani Alves, yang tengah tersangkut perkara hukum akan hilang dari daftar squad. Di bagian lain lapangan, Neymar 31 tahun, Roberto Firmino 31 tahun, Fred 30 tahun juga mungkin akan digantikan oleh para pemain yang lebih muda. Gabriel Jesus yang jarang dimainkan di Arsenal, selain Rafinha di Barcelona, yang juga jarang diturunkan akan menghadapi nasib serupa. Alexandro Juventus serta Fabinho Liverpool diragukan akan masuk tim nasional di bawah Ancelotti. Laga-laga timnas Brasil berikutnya. Laga pertama, Seleção di bawah pelatih interim Diniz adalah pertandingan kualifikasi zona Amerika Selatan untuk Piala Dunia 2026. Diawali dengan laga melawan Bolivia dan Peru pada bulan September 2023, dilanjutkan Venezuela dan Uruguay Oktober, lalu big match kontra Kolombia dan Argentina pada bulan November 2023. Bagaimana pendapat kamu? Apakah era baru Seleção di bawah Carlo Ancelotti akan tampil mengejutkan? Tulis ya di kolom komentar. Jangan lupa juga klik like, subscribe, serta tendang loncengnya.